Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah masih sedikit atau masih melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah ini at-taqwa, sebuah tujuan dari seluruh ibadah yang kita tunaikan kepada Allah azza wa jalla. Dan secara khusus Allah pun memerinci tiap-tiap ibadah yang Allah perintahkan seperti shaum yang kita lakukan pada bulan ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kita telah melalui beberapa pembahasan tentang masalah takwa, apa itu definisi takwa, kemudian apa itu arti pentingnya takwa, yang diantaranya takwa adalah merupakan perintah Allah azza wa jalla. Allah adalah wasiat Allah azza wa jalla. Ini wasiat Allah kepada manusia terdahulu dan kepada kita semuanya. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang lepas dari wasiat takwa yang Allah wasiatkan. Seluruh manusia, kaum mukminin, bahkan manusia terbaik, Nabiullah alaihi salatu wasalam, semuanya diwasiati takwa oleh Allah azza wa jalla. Karena memang takwa inilah dasar yang akan menjadikan seorang itu betul-betul menggapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Demikian juga bagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan mewajibkan amal sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana ayat-ayat yang telah berlalu. Demikian juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan dalam banyak wasiatnya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan bahkan mengajarkan doa bagaimana hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ketakwaan hati, dan rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Demikian juga para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan faktor yang terbanyak yang memasukkan seorang ke dalam surga, Rasulullah katakan diantaranya, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang terbanyak yang memasukkan, atau sebab terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah, ketakwaan seseorang kepada Allah azza wa jalla. Ketakwaan seorang kepada Allah azza wa jalla. Takwa secara umum adalah bagaimana hamba itu selalu dia taat kepada Allah azza wa jalla. Dia laksanakan perintahnya dan dia jauhi larangannya. Jadi itulah takwa yang mencakup segala-galanya daripada kehidupan kita beragama sebagai hamba Allah azza wa jalla. Takwa secara khusus yang merupakan rohnya seluruh amal yang akan diterima oleh Allah azza wa jalla atau yang menggerakkan seorang dia beramal adalah khasyatullah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah.
As'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Aku minta kepada Engkau ya Allah rasa takut kepadamu dalam suasana gaib, suasana di balik pandangan manusia, wa syahadah, dan baik sedang bersama dengan orang banyak. Dan itulah ketakwaan. Ini adanya rasa takut kepada Allah SWT. Baik dalam suasana dia sendiri atau suasana dia bersama dengan orang lain. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang membinasakan. Salasun munjiat wa salasun muhlikat. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan, diantaranya taqwallah fis sirri wal alaniyah. Seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla baik dalam keadaan dia sir sendiri dalam kesepian atau ketika dia sedang bersama dengan orang banyak. Dan itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap kita hendaknya mengkhawatirkan kepada diri kita. Apabila kita tidak bertakwa kepada Allah SWT dalam suasana sendirian, kemudian kita menampakkan kesalahan ketika di depan mata manusia, seakan kita ahli takwa, orang bertakwa kepada Allah SWT, maka sungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sabdanya yang mulia, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanati amthali jibali tihamata bayda faja'alaha Allahu haba'an mansura faqalu ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana hatta la naquna minhum wa nahnu la na'lam qala amma innahum ikhwanukum wa min jildadikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Akan datang atau akan ada nanti di kalangan umatku, benar-benar akan terjadi, akan ada di kalangan umatku yang besok ketika dia dari kiamat datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah yang putih, yang menunjukkan banyaknya pahala yang dia bawa. Akan tapi Allah jadikan pahala yang dia bawa itu lenyap, hangus, hilang. Faja'allaha haba'an mansura. Allah jadikan bagikan debu yang berterbangan, hilang, tidak bermanfaat buatnya. Para sahabat betapa sangat takutnya dengan hal yang demikian. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka kepada kami. Jelaskan tentang mereka kepada kami ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk di antara golongan mereka, sedangkan kami tidak mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjawab, ala innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah mereka adalah dari kelompok, dari saudara-saudara kalian, kawan-kawan kalian, dan dari kulit-kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka bahkan juga melaksanakan amalan-amalan malam, qiyamul lail. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka adalah satu kaum yang ketika mereka sedang menyepi dalam kesepian, dalam kesendirian, jauh dari pandangan mata manusia, mereka asyik dengan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka taqwallah adalah hal yang banyak memasukkan orang ke dalam jannah. Karena memang dengan taqwallah itulah dia betul-betul akan menjaga diri untuk selalu menempuh jalan-jalan yang mengantarkan dia ke jannah, dan dia menjauhkan dari hal-hal yang akan mengantarkan dia ke neraka. Taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah dan akhlak yang baik. Sebetulnya akhlak yang baik itu sudah masuk dalam cakupan taqwallah. Akan tetapi kebanyakan sangkaan orang yang menangkap secara umum,
Kalau dikatakan taqwallah, maka seakan-akan akhlak adalah bukan merupakan bagian daripada taqwallah. Sehingga taqwallah itu seakan-akan hanya merupakan hubungan khusus antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan hanya merupakan perkara khusus hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Rata-rata kita menganggap bahwa takwa itu adalah semata-mata hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga berapa banyak orang yang mereka nampak baik hubungan dia dengan Allah, Masya Allah zikirnya, Masya Allah salatnya, Masya Allah qiyamul lailnya. Sehingga dia seakan orang yang Masya Allah hubungan dia yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam tataran akhlak buruk. Dalam tataran akhlak buruk. Hubungan dia dengan tetangga buruk. Hubungan dia dengan orang tua buruk. Hubungan dia dengan kawan buruk. Hubungan dia dengan masyarakat buruk. Padahal berapa banyak amalan-amalan yang kita harus melibatkan orang lain. Amalan-amalan yang kita tidak bisa mewujudkan kecuali adanya keberadaan masyarakat atau manusia sehingga kita bermuamalah dengan akhlak yang baik. Satu contoh umpamanya, kalau Rasulullah mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah fal yukrim jarah, di antaranya itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, muliakan tetangga, muliakan tamu, muliakan tetangga. Anda tidak akan bisa mewujudkan iman kepada Allah dengan benar dan baik dan sempurna. Dalam hal ini, memuliakan tamu dan tetangga ini, kecuali Anda berakhlak baik dengan mereka. Kecuali Anda berakhlak baik dengan mereka. Mewujudkan akhlakul karimah bersama dengan tamu, mewujudkan akhlakul karimah bersama dengan tetangga. Atau juga salat jamaah yang Allah perintahkan kepada kita juga tidak akan ada jamaah kecuali dengan bersama dengan manusia yang lain. Bagaimana kita akan jamaah kalau kita sendiri? Jamaah dibangun bersama dengan manusia lain, dengan orang lain. Dan yang lain-lain yang dari sekian banyak ajaran yang diajarkan oleh Islam yang tidak mungkin kita meninggalkan mereka, meninggalkan masyarakat. Maka akhlak yang baik sesungguhnya merupakan buah daripada akidah yang benar. Sesungguhnya merupakan cabang daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, bagian daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika Rasulullah menyebutkan tentang sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara yang terbanyak yang memasukkan orang ke dalam neraka, dua hal pula di antaranya. Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-fammu wal farju. Al-fammu lisan wal farju, dan kemaluan. Lisan dengan semua kejahatan lisan. Dengan semua kejahatan lisan. Dia melakukan syirik karena lisan, dia lakukan kekafiran karena lisan, dia menyesatkan manusia karena lisan, dia ini bermusuhan dengan manusia dengan lisannya. Dengan lisan bisa terjadi semua kejahatan-kejahatan besar. Bisa terjadi kejahatan-kejahatan besar. Bisa terjadi syirik karena lisan. Bisa terjadi kekafiran karena lisan. Terjadinya bid'ah juga karena lisan. Menyesatkan manusia juga dengan lisan. Terjadinya permusuhan, pertikaian, keretakan persaudaraan, terjadinya pembunuhan, di antaranya bisa karena lisan, dan seterusnya. Demikian juga syahwat al-faraj, sesuatu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyebutkan antaranya yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwatil ghayy, syahwat-syahwat yang menyimpang fi butunikum wa fi furujikum wa mudhillatil hawa. Syahwat yang berkaitan dengan perut, syahwat yang berkaitan dengan farji, dan kesatan hawa.
kesesatan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang sesat. Maka ini yang terbanyak yang mengantarkan manusia ke dalam neraka. Demikian juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa adalah pakaian terbaik dari kehidupan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengambil dan memanfaatkan, berhias diri dengan pakaian-pakaian dalam rangka menutup aurat, maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berpakaian takwa sebagai sebaik-baik pakaian untuk menutup aurat batin. Aurat zahir kita tutup dengan pakaian zahir, pakaian badan, dan sekaligus itu sebagai hiasan buat kita semuanya, dan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pakaian batin kita berhias dengan pakaian takwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan, ini pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang pakaian itu dalam rangka untuk menutup aurat kalian, dan kalian bisa berhias diri dengan pakaian tersebut. Menutup aurat sekaligus kita berhias sehingga nampak indah, nampak elok, nampak baik, nampak menarik. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang baik. Pakaian takwa itulah kebaikan yang hakiki, karena dengan pakaian takwa akan menjaga segala-galanya. Zahir kita terjaga, berpakaian yang syar'i, berpakaian yang benar, sehingga bukan sembarang pakaian, akan berpakaian yang betul-betul menutup aurat. Kemudian kita berhias yang tidak membuat fitnah orang lain. Kita berpakaian memadukan antara pakaian zahir dan pakaian batin sehingga terhiasi luar dan dalam. Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Yang tanpa takwa ini boleh jadi di dunia dia adalah kasiat dan di akhirat ariyat. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau pernah bangun malam dalam keadaan terkejut. Lalu beliau mengatakan subhanallah, madza anzalallahu minal khazain wa madza unsila minal fitan. Ayqidu sawahibal hujurat, ruba kasiyatin fid dunya, ariyatun fil akhirah. Subhanallah, kata beliau, betapa banyaknya perbendaharaan yang Allah Azza wa Jalla turunkan, dan betapa banyaknya fitnah-fitnah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla melihat turunnya fitnah-fitnah seakan-akan merupakan barang yang bisa tersaksikan. Seakan-akan seperti turunnya hujan yang bisa tersaksikan. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami, iqidu sawahibal hujurat. Bangunkan, hendaknya membangunkan. Hendaknya para suami membangunkan teman tidurnya, teman ranjangnya, yaitu para istrinya, dalam rangka untuk menunaikan salat malam, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah yang dia bangun adalah merupakan jalan yang akan bisa menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah yang akan membinasakan manusia. Beribadah kepada Allah, menguatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jalan untuk menyelamatkan dia di seluruh fitnah-fitnah yang ada. Lebih-lebih di zaman kita,
Yang fitnah seperti yang pernah digambarkan Nabi SAW. Kaqta'il al-mudlim, kamawaqi'il qatar, tamuju kamawjil bahr. Fitnah yang bagikan potongan malam yang gelap gulita. Fitnah yang turunnya bagikan hujan, rintik-rintik hujan, turunnya hujan. Fitnah datangnya bagikan gelombang lautan yang besar. Fitnah ini sesuatu yang pasti datang menemui kita. Lalu bagaimana Anda bisa menyelamatkan dari fitnah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagaimana cara kita menyelamatkan dari fitnah itu. Kata Talaq bin Habib, "Idza waqa'atil fitnah fatfi'uha bittaqwa." Kalau datang fitnah, padamkan api fitnah itu dengan takwa. Kalau datang fitnah, kalau terjadi fitnah, muncul fitnah, padamkan api fitnah itu dengan takwa. Dengan takwa kita bisa selamat dari fitnah. Kalau fitnah itu adalah fitnah pemikiran, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan manusia, dan betapa sangat banyaknya yang seperti ini di negeri kita. Fitnah Khawarij, fitnah Rafidah, fitnah Sufiyah, fitnah Mu'tazilah alul kalam, fitnah Kharaqiyah. Ini fitnah, gerakan-gerakan yang menyesatkan, harakatul hadamah dan semisalnya. Fitnah yang menyangkut pemikiran. Dengan apa Anda menyelamatkan? Dengan takwa Allah. Apa itu takwa Allah dalam masalah ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah difahami dan diamalkan dilalui para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Memegangi dengan teguh, ibarat menggigit dengan gigi geraham. Kita menjauhkan semua hal yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, itu bid'ah. Itu cara yang selamat Anda bertakwa kepada Allah. Dengan cara itu dalam rangka menyelamatkan dari pemikiran yang menyesatkan. Yang sangat betapa banyaknya pemikiran seperti ini menyebar di tengah-tengah kehidupan kita. Sayang, di bulan Ramadan yang mulia, subhanallah, andaikan dakwah terkelola dengan baik, katakanlah maaf masalah ceramah tarawih. Andaikan ceramah tarawih itu diprogram, yang kita telah tahu kaum muslimin berkumpul di masjid. Kemudian mereka siap mendengarkan ceramah setiap hari, subhanallah. Mereka siap mendengarkan ceramah setiap hari. Andai saja pengurus takmir adalah pengurus yang cerdas dan berhati-hati dan baik, dia akan susun jadwal. Dari hari yang pertama sampai hari ke-30, subhanallah, umpamanya dia susun jadwal itu. Hari pertama mengingatkan masalah Ramadan, keutamaan Ramadan, puasa, syahrul Ramadan dengan semua amal baik-baiknya. Berikutnya merangkai masalah tauhid, lalu masalah sunnah, masalah peringatan tentang hal-hal yang membahayakan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kalau judul-judul itu disusun sedemikian rupa dalam waktu 30 hari atau 29 hari, disajikan dengan bagus, ringkas, bagus, sehingga mereka betul-betul mendengarkan uraian yang bagus tentang ceramah-ceramah di hari-hari itu, betapa sangat banyaknya hal yang bisa kita sampaikan pada mereka. Kita pilihkan ustadz yang memang benar-benar mampu untuk membimbing jamaah, berbicara di depan mereka dengan baik. Tapi sayang, subhanallah, justru terkadang Ramadan, para takmir, terkadang dengan biaya besar, dia harus mengongkosi kesesatan. Bicara di situ pelawak, bicara di situ aklani, bicara di situ khawarij, bicara di situ sufi, bicara di situ
Subhanallah, semua bicara tentang agama diperdengarkan, disajikan dengan kepada para jamaah. Betapa sangat menyesatkan yang demikian di tengah-tengah kaum muslimin. Dan betapa besar dosanya takmir yang seperti ini. Dia telah menyediakan orang-orang yang tampil untuk menyesatkan kaum muslimin. Sehingga syaitan telah menghiasi sehingga seakan itu dianggap terbaik. Belum dia harus membiayai datang dari Jakarta jauh-jauh pakai pesawat khusus ceramah di Jogja. Berapa ongkos yang dikeluarkannya? Bicara 15 menit menyesatkan lagi manusia. Subhanallah. Betapa mahalnya kesehatan dihargai, dibayar, didanai. Andaikan takmir masjid berpikir dari sekarang di program tahun depan bagaimana menyusun program Ramadan yang bagus untuk jamaah yang bermanfaat buat mereka, ilmu yang disebarkan. Bagaimana dia membekali mereka pengetahuan yang baik tentang tauhid, tentang sunnah, tentang keutamaan amal yang harusnya mereka segera untuk beramal sehingga hati mereka terketuk. Bukan seperti yang telah terjadi rata-rata umumnya. Ramadan, Masya Allah, kaum muslimin kumpul. Habis Ramadan, sepi kembali. Tidak ada bekas sama sekali seakan-akan Ramadan yang lewat itu. Rutinitas kehidupan tahunan seperti itu. Dengan takwa, menangkal pemikiran yang menyesatkan, dengan kita memegang kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ketika fitnah syahwat bergejolak, dengan apa Anda padamkan? Dengan takwa Allah. Dengan takwa Allah. Dengan khasyiat Allah. Dengan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita akan redam, akan padam gejolak api syahwat yang menggelora dalam diri seorang. Begitulah kata Talak bin Habib, idza waqatil fitnah fatfi'uha bittaqwa. Kalau datang fitnah, terjadi fitnah, padamkan fitnah itu dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada manusia, kalau mereka hidup ini adalah membutuhkan bekal, sehingga dia harus kerja dalam rangka untuk dia bisa mencari bekal makan, minum, berteduh, membuat rumah, berkendaraan, bermuamalah, melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan, itu dengan bekal kehidupan dunia, maka Allah katakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Yang memerintahkan kita mencari bekal di dunia adalah Allah Azza wa Jalla, mencari keutamaan Allah Azza wa Jalla, kita kerja sehingga kita mulia, tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Wa tazawwadu, berbekallah wahai manusia. Jangan jadi orang yang merepotkan manusia. Jangan safar tanpa bekal. Jangan hidup tanpa bekal. Hendaknya jadi bekal yang merupakan fadlullah, keutamaan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ketahuilah, bekal terbaik yang akan mengantarkan manusia betul-betul bahagia dunia dan akhirat adalah bekal takwa. Orang yang tidak bertakwa dalam hartanya, dia tidak akan bahagia. Orang yang tidak bertakwa dalam hal keluarga, istri dan anaknya, dia tidak akan bahagia. Orang yang tidak bertakwa dalam hal jabatan yang dia pegang, tidak akan berbahagia. Orang yang tidak bertakwa dalam hal berbagai kedudukan yang dia duduki, dia tidak akan berbahagia, dan seterusnya. Kebahagiaan yang akan mengantarkan betul-betul bahagia dunia akhirat adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para pendengar Radio Muslim, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan tafsil. Kalau kita telah berbicara tentang hal-hal global yang berkaitan dengan takwa, maka sungguhnya Allah telah menyebutkan dengan tafsil tentang sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh beberapa ayat dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa rincian sifat orang yang bertakwa, sehingga bagaimana seharusnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka simaklah di antaranya beberapa ayat Al-Quran
yang disebutkan dalam beberapa kalam Allah, seperti dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, ayat awal yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ayat ini berbicara tentang sifatul muttaqin. Alif Lam Mim. Makna hakikatnya kita serahkan kepada Allah SWT. Para ulama panjang lebar bicara masalah mana ayat yang demikian. Satu di antaranya bahwasanya Alif Lam Mim adalah huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Alif Lam Mim. Yang satu faedahnya di antaranya bahwa Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Alif Lam Mim, alif ba ta dan seterusnya itu. Sebagaimana ucapan orang Arab juga tersusun dari huruf alif ba ta dan seterusnya. Akan tetapi Al-Quran sekalipun tersusun dengan huruf-huruf yang muqatta'ah seperti itu, Al-Quran adalah kitab mukjizat. Silahkan kalau Anda sanggup menandingi Al-Quran, silahkan tandingi Al-Quran. Hurufnya sama, tersusun dari huruf alif ba ta dan seterusnya. Akan tapi Anda tidak akan pernah sanggup, kata Allah Jalla, untuk menandingi Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran. Al-Quran kitab mukjizat. Dan Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sehingga semua yang ada dalam Al-Quran adalah kemantapan, keyakinan yang mantap. Tidak ada yang meragukan sedikit pun. Dan tidak ada yang layak diragukan dalam Al-Quran. Demikian Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda ragu dengan Quran, silahkan Anda hadapi tantangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kitab mukjizat dari seluruh sisinya. Dari sisi bahasanya, Al-Quran mukjizat. Dari sisi sastranya, balaghahnya, Al-Quran mukjizat. Dari sisi kandungan isi maknanya, Al-Quran mukjizat. Mukjizat dari semua sisinya. Sehingga kalau sanggup, Allah tantang manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran, atau semisal 10 surah dari Al-Quran, atau bahkan semisal 1 surah saja dari Al-Quran. Dan Allah pastikan tidak akan sanggup untuk memenuhinya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah katakan tentang Al-Quran, terkadang hudal linnas, kemudian juga Al-Quran katakan hudal lil muttaqin. Hudal linnas, secara umum Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau manusia ingin selamat, maka lihat bagaimana Al-Quran memberikan petunjuknya, juklaknya. Anda ingin selamat, lihat Al-Quran, baca Quran, perhatikan Al-Quran, lalu tempuh jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran tersebut. Adapun hudal lil muttaqin, bahwa tidak akan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang sebenarnya, dan tidak akan bermanfaat kehadiran Al-Quran kecuali bagi orang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kelompok manusia yang akan bisa mengambil hidayah Al-Quran yang Allah telah tunjukkan kepada manusia kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan Al-Quran merupakan syifa'un lima fis sudur, merupakan hudan wa rahmatan, merupakan petunjuk dan rahmat. Akan tapi apa kata Allah? Lil mu'minin, bagi orang beriman. Adapun bagi orang yang zalim,
wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Mereka tidak sanggup untuk mengambil hidayah dari Al-Quran. Dan itu yang Allah katakan, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka telah ada penyakit kekufuran, penolakan terhadap Al-Quran. Tidak adanya iman, tidak ada sehat, hati mereka tidak sehat. Lalu Allah tambah lagi penyakitnya, kebencian di atas kebencian, pengingkaran di atas pengingkaran, sehingga yang ada bagi mereka keberadaan Quran adalah kerugian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah orang yang mereka beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Seorang mukmin bukanlah orang yang mereka sebagaimana orang-orang yang mereka hanya beriman kepada yang kasat mata, yang zahir. Dia mengingkari yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa yang harus kita imani dari perkara gaib, diajarkan semua oleh Allah SWT. Rasulullah bahkan menjadikan iman kepada yang gaib adalah merupakan min arkadil iman, rukun daripada iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada yaumul akhir, dengan semua berita tentang yaumul akhir, iman kepada qada wal qadar. Adalah keimanan yang wajib ada pada setiap orang yang mereka beriman kepada Allah SWT. Dan ini sifatnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalkulasi kehidupan seorang mukmin bukan hanya berkaitan dengan kalkulasi urusan dunia. Untung rugi yang dia kalkulasi dalam kehidupan bukan kalkulasi keuntungan dunia semata, akan tapi kalkulasi akhirat. Kalkulasi akhirat yang itu berkaitan dengan kehidupan. Iman kepada yang gaib sangat menentukan pola kehidupan manusia. Dan yang menjadikan seorang dia menjauhi barang yang haram adalah diantaranya adalah iman kepada yang gaib. Apa kata Allah SWT tentang kehidupan seorang yang hamba yang mereka betul-betul menjauhi yang haram? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi. Agar Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa di antara hamba-hamba tersebut, manusia itu, yang betul-betul takut kepada Allah yang gaib. Allah yang gaib. Sehingga iman kepada yang gaib adalah merupakan warna kehidupan seorang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuqimunas salah, dia tegakkan salat. Dia tegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat yang wajib kita tegakkan. Allah memerintahkan kita menegakkan salat, bukan hanya melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat, cukup kita salat, berdiri, ruku, sujud, selesai. Tapi kalau menegakkan salat, apa kata Allah SWT? Allah diantara mengatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang mereka khusyuk dalam salatnya, orang yang mereka terus menerus dalam melakukan salat, daimun. Orang yang mereka yuhafizun, betul-betul menjaga salat yang mereka lakukan. Orang yang betul-betul seperti ini, dia jaga betul salatnya. Dari dia ambil air wudu, dia perhatikan waktunya, dia jaga tentang pelaksanaan salatnya sesuai dengan sunnah nabinya. Dia jaga semuanya. Lalu dia betul-betul usahakan khusyuk dalam salat yang dilakukan, sehingga betul-betul dia menjiwai dengan salat yang dia tunaikan. Demikian juga dia jaga amalan salat ini, dia jaga. Bukan salatnya itu kalau pas ingat, kemudian terkadang dia complong-complong, lupa-lupa, atau kata orang Jawa datnyang. Datnyang. Kalau pas nyang salat, pas dat enggak salat.
sehingga tidak dawam, tidak rutin, tidak dia jaga betul. Seorang mukmin salatnya dia jaga, dia berusaha untuk khusyuk, dan kemudian dia bagaimana menjaga terus salatnya itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia menginfakkan sebagian dari rezeki Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada dia. Sebagian, bukan semua. Bukan semua. Allah mengajarkan dalam masalah infak, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Di antara ibadur rahman cirinya adalah ketika dia infak, maka dia infak dengan jalan tengah, dengan pertengahan. Tidak pelit, tidak boros. Tidak boros, tidak israf, dan tidak pelit. Tidak bakhil. Dia infak, dia tunaikan hak harta, kewajiban berkaitan masalah harta, yang dalam setiap harta kita, apa kata Allah SWT, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Seorang yang mereka beriman kepada Allah SWT, dalam harta mereka itu ada hak yang maklum, yang telah diketahui. Lis-sa'il wal mahrum. Haknya orang yang meminta-minta karena ada kebutuhan, atau orang yang mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, akan tapi mereka tidak meminta-minta karena menjaga diri, menjaga harga diri. Dalam harta kita ada hak untuk mereka. Dalam harta yang Allah rezekikan, yang Allah berikan kepada kita, ada hak untuk mereka. Dan Allah mengajarkan kepada kita untuk kita menunaikan kewajiban harta kita, infak. Mimma razaqnahum. Dari sebagian apa yang Allah berikan. Allah tidak memerintahkan kepada mereka semuanya. Bahkan dalam masalah wasiat yang berkaitan dengan harta, kita dilarang berwasiat untuk orang lain lebih daripada sepertiga. Sepertiga itu banyak. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. 2/3 adalah haknya ahli waris. Jangan sampai dia tinggalkan ahli waris dalam keadaan dia tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang dia miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menuntun kepada kita, kalau Anda infak, atau kalau Anda memberi, berilah sesuatu yang Anda cinta, yang Anda senangi. Yang Anda ini senang dengan perkara tersebut, dari makanan kita, dari harta kita, dan semisalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai Anda pada hakikat kebaikan, kesempurnaan iman, sampai kalian menginfakkan sebagian dari apa yang Anda cintai. Berlatih untuk mewujudkan iman karena Allah membenarkan iman kita, benarnya iman kita, dengan kita berlatih menginfakkan apa yang kita cintai. Latihlah dari hal yang kecil. Anda mahasiswa yang setiap bulan orang tua Anda menggaji, kirim wesel atau lewat rekening. Anda terkadang beli makan yang enak, Anda sangat suka, selera, mencintai, bagi sedikit dengan kawan Anda, berikan sedikit kepada kawan Anda, sehingga Anda berlatih memberi sesuatu yang Anda cintai. Jangan memberi ketika sudah tidak layak untuk Anda makan, atau ketika Anda sudah nggak berselera lagi. Begitu nggak selera, baru dikasihkan orang lain, atau tinggal dibuang ke tong sampah, baru diberikan kepada orang lain. Berlatih sejak dini untuk kita memberi sesuatu yang kita anggap senangnya atau kita cintai. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Iman kepada kitab Al-Quran dan kitab yang sebelum Al-Quran. Iman kepada Al-Quran dengan cara tafsil. Iman kepada kitab sebelum Al-Quran dengan cara ijmal, dengan cara global, bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, dan seterusnya dengan cara global. Karena kitab yang berlalu, Taurat, Injil, Al-Quran telah memberitakan telah terjadi inhirafat, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat maka betul-betul mereka yakin, sehingga akhirat dia jadikan gambaran di kedua mata dia yang memandu semua kehidupan di dunia dia
dia pertimbangkan dengan akhirah. Ini sifatul muttaqin itu di antara ayat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Kita cukup sekian karena jam kita adalah habis. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda hadir kembali di studio Radio Muslim Yogyakarta memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat mengenai buah-buah dari ketakwaan. Dan selanjutnya kami mengundang Anda sekalian, para sahabat muslim, bagi Anda yang merasa kurang jelas, silakan langsung Anda bertanya pada beliau melalui ID kami di kajian _Jogja ataupun di kajian Jogja. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama, Ustaz. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjagaan Al-Quran. Ustaz, pada saat ini sedang gempar mengenai beberapa isu bahwasanya Al-Quran ada yang diselewengkan di dalamnya, sehingga kaum muslimin yang tidak menghafal atau tidak tahu secara persis akan termakan isu yang ada di dalamnya. Apakah hal ini dapat menjadi sebuah marabahaya bagi kaum muslim, Ustaz? Dan bagaimana Al-Quran itu bisa dijaga, Ustaz? Mohon berikan penjelasan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Janji Allah Azza wa Jalla untuk menjaga Al-Quran. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr dan kami yang akan menjaga al-dzikr. Terjaganya Al-Quran dari dua sisi. Sisi yang pertama, penjagaan Allah yang berkaitan dengan lafdan, ya lafaz-lafaz Al-Quran. Terjaganya lafaz-lafaz Al-Quran dengan Allah Azza wa Jalla munculkan, adakan dari para hambanya yang menghafal Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan periwayatan yang mutawatir. Dengan periwayatan yang mutawatir, Al-Quran dihafalkan di dada-dada kaum muslimin dan tidak pernah kosong dunia dari para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan manusia. Orang yang mereka hafal Al-Quran. Sehingga tidak akan ada sebuah penyimpangan, penyelewengan Al-Quran dari sisi huruf, kecuali pasti akan terketahui. Kecuali pasti akan terbongkar. Bukan tidak ada orang yang berusaha untuk menyimpangkan atau menyelewengkan Al-Quran. Banyak. Untuk menyisipkan lafaz-lafaz yang palsu dari Al-Quran. Banyak yang berusaha untuk ini melakukannya itu. Akan tapi semuanya terbongkar. Semuanya dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda mau silakan baca sejarah tentang penjaga Al-Quran, atau bacalah bagaimana sejarah upaya untuk menyimpangkan Al-Quran dan selalu terbongkar oleh kaum muslimin. Upaya untuk memalsukan Quran sudah ada sejak zaman dahulu kala. Akan tapi selalu dalam keadaan terbongkar. Dan ini termasuk di antara wujud penjagaan Allah Azza wa Jalla dari Al-Quran. Adapun kalau kemudian memakan korban dari orang-orang bodoh yang tidak tahu Al-Quran dan semisalnya, ini adalah termasuk di antara kerugian menjadi orang yang jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya seorang muslim selalu bersama dengan ulamanya. Sehingga dia dalam beragama selalu berada di jalur ulamanya, mengikuti jalur garis ulamanya. Ini yang akan menjaga dia betul-betul dia terjaga dalam agamanya. Dari sisi lafaz demikian. Quran yang dicetak dengan sudah ditashih, dengan telah diteliti ulang berkali-kali dan dilakukan pembetulan, semuanya ada rekomendasinya. Anda cari Quran yang seperti itu. Jangan sembarang beli buku di tempat yang tidak rekomendasinya atau tidak ada kepercayaan Anda dengan toko tersebut. Maka termasuk memilih buku, Anda harus pilih-pilih. Bahkan bukannya Al-Quran. Anda mau mencari buku masalah ini keislaman, di tengah-tengah banyaknya penyimpangan pemikiran, Anda harus memilih toko buku yang Anda yakini menyediakan untuk Anda sesuatu yang menyelamatkan. Apalagi kalau Anda tingkat pemula dalam beragama.
dalam berislam. Cari toko buku yang Anda tentram untuk bisa memilih buku tersebut. Atau Anda bisa menanyakan kepada penjaga bukunya, yang dia akan mengarahkan juga memilih buku yang baik. Itu yang akan menyelamatkan. Jangan sembarang mendatangi toko buku, karena berapa banyak toko buku yang menyediakan buku-buku sesat yang dipajang di tokonya dengan tidak peduli. Yang kedua, Allah menjaga dari sisi makna. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala makna-makna Al-Qur'an, sehingga tidak ada upaya untuk menyimpangkan ajaran Al-Quran kecuali akan dibongkar oleh para ulama. Dan itu yang Allah sebutkan tentang para ulama yang merupakan warasatul anbiya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di antaranya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggul oleh para ulamanya setiap zaman, oleh orang-orang alimnya setiap zaman, para ulamanya, yang mereka adalah orang-orang adil, orang-orang yang mereka tegak berdiri memanggul warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna tahrifal ghalin, akan membereskan berbagai macam sikap ghulu, orang yang mereka melakukan sikap ghulu dalam beragama, orang-orang ekstrim dalam beragama, yang merupakan bentuk penyimpangan dalam beragama. Wa intihalal mubtilin, akan membongkar kedoknya kebatilan. Berapa banyak orang akan menyusupkan kebatilan dalam Al-Quran dan dibongkar oleh para ulama. Segala penyimpangan makna yang batil akan dibongkar oleh para ulama. Wa ta'wilal jahilin, dan akan meluruskan takwilnya, penafsiran yang bodoh dari orang jahil, sehingga dikembalikan kepada riwayat yang sahih, penafsiran yang benar, bagaimana dia yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak akan selamat dalam beragama kecuali orang yang mereka selalu bersama dengan para ulama, karena memang juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mereka kokoh ilmunya. Mereka adalah panduan bagi kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah SWT. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau Anda tidak mengetahui. Dan perlu kita ingatkan, semua pangkal pokok kesesatan umat ini, gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan kaum muslimin, gerakan kaum muslimin adalah meninggalkan ulama. Meninggalkan ulama. Lihat yang muncul pada sebagian gerakan kaum muslimin. Mereka bukan hanya meninggalkan ulama, bahkan mereka terkadang mencaci maki ulama. Dianggap ulama yang mereka betul-betul tafaqquh fi din, hari-hariannya darah daging mereka Al-Quran dan Sunnah, nafas-nafas mereka adalah qala Rasulullah SAW. Mereka dianggapnya ulama haid dan nifas, ulama perpus. Sehingga ketika mereka jihad, ketika mereka dakwah, mereka punya ulama sendiri, yang mereka membuang ulama, yang mereka tafaqquh fi din. Padahal tidak akan selamat kecuali bersama dengan ulama kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tuh, Ustaz, berkaitan dengan Al-Quran yang ada pada Jamaah Syiah dan Ahmadiyah, apakah itu merupakan suatu Al-Quran yang disimpangkan, Ustaz? Mohon diberikan pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah, dia tidak mungkin mampu membuat Quran, tidak mungkin mampu membuat Al-Quran yang semisal dengan kitabullah. Quran yang di tangan Syiah seperti Quran yang di tangan kita. Ini yang banyak menipu kaum muslimin yang jahil. Tapi Anda harus tahu bagaimana i'tiqad Syiah Rafidah tentang Al-Quran. I'tiqad mereka tentang Quran. Apa kata mereka? Bahwa Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang bukan Quran yang asli, Quran yang telah dikorupsi. Seharusnya Quran itu jumlahnya 3 kali lipat yang mereka katakan Quran Fatimah, yang mereka bilang Quran Fatimah. Tapi mereka pun gak mampu menghadirkan Quran Fatimah yang bagaimana. Yang pertama itu, keyakinan mereka seperti itu. Yang kedua,
bahwa ketika mereka membawakan Quran seperti Quran kita, maka semua penafsiran Quran-Quran yang ada, mereka masukkan penafsiran-penafsiran yang batil, yang rusak, yang menunjukkan kebencian kepada para sahabat dan kafirnya para sahabat dan sebagainya. Anda kalau mau, silahkan baca bukunya Syekh Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahir dalam masalah Al-Quran. Kalau Anda ingin mengetahui i'tiqad Syiah tentang Islam, bagaimana i'tiqad mereka tentang para sahabat, i'tiqad mereka tentang Al-Quran, i'tiqad mereka tentang Ummahatul Mukminin, baca bukunya Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Anda akan mendapatkan kejelasan bagaimana kedustaan Syiah, bagaimana kejahatan Syiah, bagaimana kerusakan Syiah, dan seterusnya. Termasuk Ahmadiyah, bagaimana mereka menyimpangkan, mereka memiliki Quran sendiri yang disebut dengan Tafkirah atau wallah namanya. Ini adalah Quran yang merupakan pedoman bagi mereka dalam beragama, yang bukan Qurannya kaum muslimin, yang berbeda dengan Qurannya kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pada kesempatan hari ini Anda telah memberikan jawaban-jawaban yang bermanfaat pada kami. Semoga di kesempatan pekan yang akan datang kita dapat bersua kembali insyaallah. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.